Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kembali lagi di channel Dandi Wardana. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Kalau kemarin tata cara kita mendapatkan bantuan kuliah atau KIP kuliah, sekarang kita akan membahas tentang ada beberapa poin di rapat Kementerian Pendidikan kemarin yang salah satunya adalah membahas tentang kenaikan biaya hidup atau subsidi biaya hidup untuk penerima KIP kuliah. Check this out. Nah, ini dia videonya, silahkan disimak baik-baik, didengarkan agar kemudian tidak salah paham. Nah, untuk topik yang terakhir, dan ini adalah suatu kebijakan yang buat saya secara pribadi merupakan suatu kebanggaan bagi tim kami di Kemendikbud. Ini adalah perubahan kebijakan dan satuan biaya KIP kuliah. Kita masuk. Jadinya Bapak Ibu, yang terjadi sekarang ini dengan KIP, karena semuanya dipatok rata. Semua anak mau masuk universitas apapun diberikan standar kan. Ya kan? 2,4 juta per semester. Padahal ada sekolah-sekolah yang sampai dengan 10 juta per semester, 12 juta per semester, dan banyak sekolah-sekolah yang lebih baik, PTN maupun PTS, yang jauh lebih tinggi. Jadinya Bapak Ibu, apa yang terjadi selama ini? Kita nih bikin KIP kuliah, intensinya adalah untuk social mobility kan, untuk meningkatkan biar anak-anak yang kurang mampu kita di seluruh Indonesia bisa bermimpi besar. Tapi kenyataannya kalau semuanya dipagu di 2,4 juta per semester, apa yang terjadi? Itu anak-anak yang kurang mampu, yang luar biasa berprestasinya, ya udah nggak ada yang percaya diri untuk masuk sekolah-sekolah yang lebih mahal, bener nggak? Ayo, jadi mereka udah keburu kalah duluan di awal. Jadinya mereka mencari, karena nggak punya tambahan dana, mereka mencari sekolah-sekolah yang mungkin masih masuk di dalam kisaran 2,4 juta. Jadinya impian kita untuk anak-anak kurang mampu kita untuk mencapai echelon tertinggi daripada prestasi dan pekerjaan apa, ya tidak tercapai. Jadi apa yang kita lakukan? Kita ubah mekanismenya. Yang kita lakukan adalah bukannya kita turunkan, malah kita naikkan dari 2020 cuma 1,3 triliun untuk KIP kuliah. Untuk 2021 kita naikkan sampai dengan 2,5 triliun. Ya, kenapa kita naikkan ini? Jumlah penerimanya tidak berubah, 200.000 masih sama seperti 2020. Tetapi yang kita lakukan adalah kita memberikan unit pembayaran lebih besar tergantung kepada akreditasi daripada program yang dia diterima. Jadi kalau yang Prodi A itu rata-rata akan diberikan sekitar 8 juta per rata-rata, dan itu bisa sampai batas maksimum sampai 12 juta per semester. Untuk Prodi B 4 juta, dan untuk Prodi C nggak berubah, sama seperti sebelumnya 2,4 juta. Ini artinya kenapa kita mau mengumumkan ini hari ini? Sebelum itu satunya lagi adalah biaya hidup itu sekarang untuk pertama kalinya berdasarkan indeks kemahalan. Jadinya biaya hidup kalau anak itu dari manapun tapi dia sekolahnya di Jakarta, ya dia harus menerima lebih tinggi karena indeks kemahalan Jakarta jauh lebih mahal gitu. Jadi ya kemarin itu terstandar aja, semuanya seragam. Jadi kita sama, filsafat bos kita yang sekarang jauh lebih afirmatif, kita menggunakan filsafat yang sama, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia dan kemampuan seluruh rakyat Indonesia dan kemampuan untuk bisa mencapai sampai echelon tertinggi. Harapan kami apa di Kemdikbud pada saat ini keluar? Tiba-tiba anak-anak yang dulunya nggak berani untuk masuk dan melaksanakan aplikasi dan untuk masuk seleksi untuk universitas-universitas yang lebih mahal, dan biasanya universitas yang lebih mahal itu juga dengan standar yang lebih tinggi, banyak dari mereka itu sekarang mereka bisa mencapai. Jadinya yang kita lihat sukses apa tidak program ini, kita akan melihat nanti proses seleksinya. Apakah sekolah-sekolah terhebat dan juga yang angka iuran itu yang lebih mahal, apakah mereka mendapat
ledakan jumlah anak yang mau masuk ke sekolah-sekolah tersebut yang tadinya sudah dikecualikan atas basis harga doang. Nah, ini yang benar koreksi yang kita lakukan. Jadi bayangkan Bapak Ibu betapa semangatnya anak-anak, dia tahu kalau dia kerja keras, ini anak-anak di SMA sekarang nih, kalau dia kerja keras, kalau dia mencapai angka tertinggi, kalau dia mencapai prestasi yang hebat, dia bisa langsung lompat ke institusi-institusi terbaik kita walaupun mahal gitu. Nah, ini swasta maupun negeri ya. Jadi ini sangat penting menurut saya, suatu langkah yang sangat besar terhadap meningkatkan mobilitas sosial bagi anak-anak. Dan itu memang kenapa KIP kuliah dikeluarkan itu untuk itu, bukan untuk hanya memberikan bantuan saja kepada yang membutuhkan, tapi bantuan untuk apa? Bantuan untuk mencapai mobilitas sosial tertinggi. Nah, ini yang paling penting. Dan seperti kita tahu Bapak Ibu, nggak semua universitas memberikan mobilitas sosial, benar kan Bapak Ibu? Nggak semua, malah itu salah satu isu kita. Jadi selama ini kita memberikan banyak sekali anak beasiswa, tapi dia lulus, tapi ujung-ujungnya dia cuma dapat pekerjaan UMR misalnya. Dan apakah itu yang kita inginkan? Bukan. Yang mau kita inginkan adalah memberikan insentif untuk anak-anak terbaik kita juga untuk mencapai mimpinya dia. Jadi itu kira-kira kabar gembira dari KIP kuliah tahun ini. Dan saya rasa sekian dari saya Bapak Ibu. Itu adalah saya, mohon maaf kalau sedikit panjang, tapi biar komprehensif saya kembalikan kepada Ibu Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.